Pada tahun sekitar 859 Masehi sudah ada perguruan tinggi yang didirikan oleh seorang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana bahasa bisa membentuk budaya perguruan tinggi yang responsif gender. Sebelum kita membahas inti tema kita kali ini, saya ingin memberikan latar belakang sejarah bahwa pada tahun sekitar 859 Masehi sudah ada perguruan tinggi yang didirikan oleh seorang perempuan. Beliau bernama Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Perguruan tinggi tersebut bernama Al-Qarawiyyin. Perguruan tinggi tersebut berhasil menelurkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, karena di situ terdapat pusat-pusat penelitian yang diantaranya ada beberapa ilmuwan perempuan juga. Bahkan UNESCO PBB itu mengorbitkan Al-Qarawiyyin sebagai perguruan tinggi pertama yang memberikan gelar akademik. Apa yang bisa kita teladani dari sejarah ini, bahwa ternyata meskipun Al-Qarawiyyin itu memakai bahasa yang tunggal dulu, yakni bahasa Arab, tapi mereka tetap bisa menerbitkan banyak ilmuwan yang ternyata tidak membeda-bedakan gender. Jadi perempuan dan laki-laki sama. Mereka punya hak untuk menuntut ilmu dan punya hak untuk mempublikasikan penelitian mereka. Di kita, di Unisnu Jepara, ini kita meskipun lingua franca atau bahasa komunikasi sehari-harinya adalah bahasa Indonesia, namun kita punya referensi banyak bahasa yang bisa dipakai di sini, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Setidaknya 3 bahasa itu. Nah, menurut sebuah teori semiotika, ada semacam segitiga tanda. Jadi sebuah istilah dalam bahasa itu sebenarnya mereferensikan atau menyimbolkan apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga adalah realita itu sendiri. Jadi ada 3 hal. Nah, bahasa itu fungsinya secara ontologis adalah di situ, yakni bagaimana bahasa itu bisa memberikan sumber-sumber ilmu atau realita atau kehidupan yang ada di sekitar kita. Dengan referensi seperti itu, sebenarnya dengan 3 bahasa kita mampu meningkatkan keilmuan kita, yang dengan begitu kita akan bisa adil dalam mempublikasikan atau menyebarluaskan ilmu. Tidak hanya disebarluaskan oleh laki-laki tapi juga perempuan. Secara keilmuan, di penelitian yang saya lakukan itu ada aspek estetis bahasa, yakni dalam sebuah puisi ya. Di Amerika Serikat itu ada penyair perempuan, ada 2 setidaknya, yakni yang pertama itu dua-duanya penyair sufi berbahasa Inggris. Yang pertama Afidah Shashani, yang kedua Aisyah Ansori. Nah, ini yang saya kutip, salah satunya adalah yang dari Afidah Shashani. Di puisi tersebut itu menggambarkan bahwa ada banyak perempuan solih itu yang bisa mendukung para nabi yang dalam berdakwah itu. Di sini saya sampaikan. When Mary sighed the tears of pain, when Sarah thought you had made her burn, when Hajar was left with Ismail thirsty in the desert, when Asia held Moses tied to her bosom,
when I witness the torments of hate heaped upon my beloved Muhammad. Dari situ disebutkan bahwa ada pronoun atau kata ganti atau nama perempuan, tetapi arah dari puisi tersebut itu adalah menuju sebuah tujuan, yakni tujuan terkait bagaimana kesalahan kita bentuk. Nah, dalam bahasa, mulai dari tata bahasa, grammar, di semua bahasa, mulai grammar sampai ke aspek estetis bahasa seperti puisi, itu disebutkan bahwa memang pronoun atau kata ganti laki-laki ataupun perempuan itu tidak bisa dihindari. Misalnya di bahasa Arab itu ada huwa, ada antuma, ada antunna, ada antum, itu nggak bisa dihindari. Atau di bahasa Inggris ada he, ada she, atau di bahasa Indonesia yang mungkin sama dia, itu tinggal nambahkan dia laki-laki, dia perempuan. Itu sebenarnya nggak bisa dihindari. Yang jadi permasalahan adalah pronoun tersebut atau kata ganti gender tersebut itu berperan sebagai kendaraan untuk menyebutkan apa yang jadi tujuan dalam kalimat tersebut. Nah, dalam puisi tadi saya juga mengutip tentang Maryam, Sarah, Hajar, Asiyah dan Khadijah dan Fatimah. Itu semuanya saling berkelindan dengan para nabi dalam cerita dalam puisi tersebut, dan tujuannya satu, yaitu untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang saya sampaikan di sini itu bisa kita dalam konteks perguruan tinggi. Kalau tadi konteksnya konteks tasawuf, tapi kalau konteks perguruan tinggi itu sama. Jadi kita bisa memakai bahasa apapun itu, karena tadi mereferensikan budaya, bahasa apapun itu bisa menjadi kendaraan untuk membuat budaya perguruan tinggi itu jadi inklusif, jadi responsif gender. Jadi yang dimaksud gender di sini itu bukan kok kemudian jenis kelaminnya, bukan, tapi perannya. Sehingga jangan salah, ada beberapa perguruan tinggi, bahkan banyak ya di Eropa sana dan di Amerika Serikat itu yang salah kaprah, yang melampaui batas. Jadi yang mereka gaung-gaungkan adalah kemudian disahkannya LGBT+. Nah, itu melampaui batas. Bahwa kita itu benar bahwa peran gender itu sama, setara. Tadi disebutkan contoh dari Al-Qarawiyyin, perempuan, kemudian perempuan-perempuan hebat seperti Sarah, Hajar, sampai tadi Fatimah, itu semuanya perempuan hebat, itu setara haknya. Nah, itu gender perannya. Nah, yang kita gaungkan di sini, bagaimana bahasa yang kita pakai, baik di sini nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau yang lainnya, itu bisa menopang budaya inklusif gender. Jadi bisa dipakai untuk semua. Jadi dualitas tadi, dualitas laki-laki, dualitas perempuan, itu sama-sama punya hak untuk mengembangkan keilmuan di perguruan tinggi ini, di Universitas Jepara. Sehingga apa yang saya simpulkan di sini adalah bahwa bahasa itu berfungsi sebagai penegas. Jadi berfungsi sebagai penegas bahwa gender itu sebuah karunia yang diberikan Tuhan untuk kita gunakan sebaik mungkin, kita syukuri, sehingga peran dari gender itu, baik laki-laki atau perempuan, itu sama memiliki hak untuk berilmu, seperti hadis bahwa thalib itu semuanya, dua-duanya, baik perempuan maupun laki-laki, faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, jadi laki-laki maupun perempuan sama. Nah, itu jadi bahasa jadi penegas untuk mewujudkan perguruan tinggi yang responsif gender,
Sehingga di sini sudah berdiri beberapa tahun PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak, yang saya kira telah banyak memberikan kontribusi, termasuk pemakaian bahasa dalam mewujudkan responsif gender tersebut, anti kekerasan, anti bullying, dan lain-lain. Jadi mari kita wujudkan perguruan tinggi khususnya UNISNU Jepara, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang memang benar-benar inklusif dalam hal gender. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.